Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Izin memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Francisca Mutiara Sari dengan NIM 205221194, saya sendiri Hanuristiana dengan NIM 205221196, Noviasti Ida Kumalasari dengan NIM 205221200. Yang keempat ada Silvi Nur Aisyah dengan NIM 205221208. Selanjutnya ada Mukti Sri Lestari dengan NIM 205221209 dan Afifah Farah Rizky dengan NIM 205221226. Karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. Prosedur konsolidasi pada praktiknya, transaksi akuisisi sesuatu perusahaan oleh perusahaan lain sebesar nilai buku sangatlah jarang dilakukan. Perusahaan mengakuisisi atau investor biasanya akan dilakukan uji kelayakan due diligence atas nilai yang akan diakuisisi. Hasil akurat dari uji kelayakan tersebut dapat menunjukkan apakah bisnis yang akan diakuisisi memiliki nilai yang lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai bukunya. Berbagai faktor dapat mempengaruhi proses penilaian kelayakannya bisnis saat proses kombinasi bisnis. Faktor-faktor tersebut antara lain: A. Proses prospek bisnis perusahaan yang akan diakuisisi, terutama dalam menciptakan penghasilan tambahan bagi perusahaan pengakuisisi. B. Kondisi industri secara umum. C. Nilai strategis bisnis. D. Kualitas manajemen. Dan E. Nilai wajar dari aset maupun liabilitas yang dilaporkan oleh perusahaan yang akan diakuisisi. Proses pembuatan laporan keuangan konsolidasian atas akuisisi yang dilakukan di atas nilai buku tidak memiliki nilai yang signifikan dibandingkan akuisisi pada nilai buku. Diferensial. Berdasarkan PSAK 22 Revisi 2010, diferensial harus dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh dan atau liabilitas yang diambil alih yang dianggap menyebabkan nilai wajar dari entitas anak yang dikonsolidasikan melebihi nilai buku atau dialokasikan sebagai goodwill. Ilustrasi diferensial pada akuisisi sebuah entitas. Diferensial terdapat konsolidasi nilai wajar atau nilai investasi, lalu ada nilai wajar aset neto, selanjutnya ada nilai buku aset neto, lalu ada goodwill dan selisih nilai wajar dan nilai buku aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. B. Aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih secara mudah disebabkan adanya perbedaan nilai tercatat atau nilai buku dengan nilai wajar dari aset atau liabilitas tersebut. Menurut PSAK 22 tahun 2010, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih haruslah memenuhi definisi aset dan merupakan bagian yang dipertukarkan dalam proses akuisisi. Pengklasifikasian dan pengakuan aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih perlu didasarkan pada hal-hal seperti A. Persyaratan konstruktual, B. Kondisi ekonomi, C. Kebijakan operasional dan akuntansinya, D. Kondisi terkait lainnya yang ada pada tanggal terjadi akuisisi. Perusahaan yang melakukan akuisisi mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi kecuali untuk komponen-komponen berikut, yaitu liabilitas konjeksi, pajak penghasilan PSAK 46, imbalan kerja PSAK 24, aset identifikasi, hak yang diperoleh kembali atas aset tidak berwujud, pembayaran berbasis dalam saham dalam PSAK 53, dan aset tersedia untuk dijual PSAK 58. Atas diferensial yang muncul tersebut dibutuhkan jurnal eliminasi pada kertas kerja konsolidasi untuk mengalokasikan diferensial tersebut kepada aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Di samping itu, terdapat alternatif pencatatan, yakni perusahaan yang diakuisisi melakukan revaluasi atas aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih sehingga nilai tercatatnya sama dengan nilai wajar konsideransian. Bila pendekatan ini dilakukan, maka diferensial tidak lagi muncul dan tidak diperlukan jurnal eliminasi pada kertas kerja konsolidasian. Yang pertama ada goodwill. PSAK 22 tahun 2010 mengidentifikasikan goodwill sebagai selisih nilai agregat dari 1 imbalan yang dihasilkan, 2 jumlah kepentingan pengendali,
3. Nilai wajar kepentingan ekuitas yang sebelumnya diakuisisi jika kombinasi bisnis dilakukan terhadap dan jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Dapat dikatakan pula bahwa goodwill mencerminkan pandangan investor atau pihak pengakuisisi atas potensi atau nilai lebih yang dimiliki invest atau pihak diakuisisi, sehingga pihak pengakuisisi mau membayar lebih atas nilai bersih aset yang dimiliki pihak diakuisisi. 2. Pembelian dengan diskon. Selain melakukan pembelian yang dapat menyebabkan terjadinya goodwill, dapat juga terjadi akuisisi dengan konsiderasi nilai wajar yang ditukarkan oleh investor lebih rendah dibandingkan nilai wajar dari seluruh aset bersih yang dimiliki investor. Kondisi ini mengindikasikan bahwa saat dilakukan akuisisi terdapat goodwill negatif. Pembelian yang dilakukan investor atas investee terjadi pada harga diskon atau bargain purchase. Pembelian dengan diskon mungkin terjadi, misalnya dalam kondisi penjualan yang dilakukan dengan terpaksa. SAK 22 Revisi 2010 mengindikasikan bahwa investor atau pengakuisisi harus mengakui keuntungan yang dihasilkan dari pembelian dengan diskon ini melalui laba atau rugi pada tanggal akuisisi. Namun sebelum mengakui keuntungan tersebut, perlu dipastikan apakah investor telah mengidentifikasi secara tepat dan menyeluruh aset yang diperoleh maupun liabilitas yang diambil dari pihak yang diakuisisi. Pembahasan selanjutnya yaitu ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan penuh. 1. Konsolidasi sesaat setelah akuisisi. PT Nusantara membeli seluruh saham PT Andalas seharga 1.500.000.000. Diketahui bahwa nilai buku dari seluruh aset neto PT Andalas adalah 1.200.000.000 rupiah, sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar 300 juta yang dialokasikan kepada goodwill sebesar 100 juta dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta. Skema akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara. Diferensial sebesar 300 juta. Konsiderasi nilai wajar sebesar 1.500.000.000. Nilai wajar aset neto sebesar 1.400.000.000. Goodwill sebesar 100 juta. Nilai buku aset neto sebesar 1.200.000. Kelebihan nilai wajar terhadap nilai buku aset teridentifikasi sebesar 200 juta. Selanjutnya membuat laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas per 1 Januari 2020. Aset terdiri atas kas dan setara kas. Nilai buku PT Nusantara sebesar 1.600.000, nilai buku PT Andalas sebesar 600 juta, nilai wajar PT Andalas sebesar 600 juta. Piutang usaha nilai buku PT Nusantara sebesar 600 juta, nilai buku PT Andalas sebesar 250 juta, nilai wajar PT Andalas sebesar 250 juta. Persediaan nilai buku PT Nusantara sebesar 400 juta, nilai buku PT Andalas sebesar 350 juta, nilai wajar PT Andalas sebesar 400 juta. Tanah nilai buku PT Nusantara sebesar 1.500.000, nilai buku PT Andalas sebesar 500 juta, nilai wajar PT Andalas sebesar 710 juta. Bangunan dan peralatan. Nilai buku PT Nusantara sebesar 3 miliar, nilai buku PT Andalas sebesar 400 juta, nilai wajar PT Andalas sebesar 240 juta. Dikurangi akumulasi penyusutan nilai buku PT Nusantara sebesar 500 juta, nilai buku PT Andalas sebesar 100 juta. Merek dagang, nilai buku PT Nusantara sebesar 400 juta. Total aset yaitu nilai buku PT Nusantara sebesar 7 miliar dan nilai buku PT Andalas sebesar 2 miliar. Selanjutnya liabilitas dan ekuitas. Utang usaha nilai buku PT Nusantara sebesar 1 miliar, nilai buku PT Andalas sebesar 300 juta, dan nilai wajar PT Andalas sebesar 300 juta. Utang obligasi nilai buku PT Nusantara sebesar 1.500.000, nilai buku PT Andalas sebesar 500 juta, nilai wajar PT Andalas sebesar 500 juta. Saham biasa nilai buku PT Nusantara sebesar 3 miliar, nilai buku PT Andalas sebesar 800 juta. Saldo laba nilai buku PT Nusantara sebesar 1.500.000 dan nilai buku PT Andalas sebesar 400 juta. Total liabilitas dan ekuitas nilai buku PT Nusantara sebesar 7 miliar dan nilai buku PT Andalas sebesar 2 miliar. Selanjutnya PT Nusantara mencatat transaksi akuisisi PT Andalas pada bukunya sebagai berikut. Jurnal pada tanggal 1 Januari 2020. Investasi pada PT Andalas pada sisi debit sebesar. Berikut adalah perhitungan nilai aset neto PT Andalas dan bagian PT Nusantara, serta kepentingan non pengendali atas aset neto tersebut. Perhitungan jurnal eliminasi. Saldo awal
total investasi sebesar 1.200.000.000 dikurangi saham biasa sebesar 800 juta. Kemudian jumlah saldo laba yaitu 400 juta. Jurnal untuk mengeliminasi ekuitas entitas anak dalam pengonsolidasian laporan keuangan sesaat setelah akuisisi. Saham biasa pada sisi debit sebesar 800 juta, saldo laba pada sisi debit sebesar 400 juta, dan investasi pada PT Andalas pada sisi kredit sebesar 1.200.000.000. Berikut adalah skedul perhitungan saldo diferensial. Saldo awal sebesar 300 juta, yang terdiri dari persediaan sebesar 50 juta, ditambah tanah sebesar 210 juta, dikurangi bangunan dan peralatan sebesar 60 juta, dan ditambah goodwill sebesar 100 juta. Jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk mengamortisasi diferensial adalah sebagai berikut. Persediaan pada sisi debit sebesar 50 juta, tanah pada sisi debit sebesar 210 juta, goodwill pada sisi debit sebesar 100 juta, investasi pada PT Andalas pada sisi kredit sebesar 300 juta, dan bangunan dan peralatan pada sisi kredit sebesar 60 juta. Selanjutnya membuat kertas kerja konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Kas dan setara kas PT Nusantara sebesar 100 juta pada tabel neraca saldo, dan pada PT Andalas sebesar 600 juta, sehingga pada tabel konsolidasi berjumlah 700 juta. Piutang usaha pada tabel konsolidasi sebesar 850 juta. Persediaan pada tabel konsolidasian sebesar 800 juta. Tanah pada tabel konsolidasian sebesar 2.210 juta. Bangunan dan peralatan pada tabel konsolidasian sebesar 3.340 juta dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 600 juta, merek dagang sebesar 400 juta, goodwill sebesar 100 juta, investasi pada PT Andalas pada tabel jurnal eliminasi sebesar 1.200.000.000. Utang usaha pada tabel konsolidasian sebesar 1.300.000.000, utang obligasi sebesar 2 miliar, saham biasa sebesar 3 miliar, saldo laba sebesar 1.500.000.000, sehingga total liabilitas dan ekuitas pada tabel neraca saldo PT Nusantara sebesar 7 miliar, pada PT Andalas sebesar 2 miliar. Jurnal eliminasi pada sisi debit sebesar 1.200.000.000, jurnal eliminasi pada sisi kredit sebesar 1.200.000.000, dan pada tabel konsolidasian sebesar 7.800.000. Yang kedua, konsolidasi pada periode akuisisi. Untuk periode di mana terjadi akuisisi yang dilakukan di atas nilai tercatat, tidak dapat perbedaan mendasar dibandingkan konsolidasi ketika akuisisi dilakukan pada nilai tercatat. Dengan informasi yang sama pada ilustrasi sebelumnya, diketahui bahwa selama tahun berjalan PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. PT Nusantara sebagai entitas yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari entitas anak sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2020, kas pada sisi debit sebesar 50 juta, dan investasi pada PT Andalas pada sisi kredit sebesar 50 juta, mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas yaitu 50 juta dikali 100%. Neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2020. Akun yang didebit pada PT Nusantara yaitu kas dan setara kas senilai 500 juta, piutang usaha senilai 800 juta, persediaan 650 juta, tanah 1.500.000.000 juta, bangunan dan peralatan 3 miliar, merek dagang 400 juta, investasi pada PT Andalas 1.605 juta, beban pokok penjualan 3 miliar, beban operasi 900 juta, beban penyusutan 250 juta, beban amortisasi 50 juta, dividen 300 juta. Total dari akun yang didebit yaitu 12.955 juta. Kemudian akun yang dikredit yaitu akumulasi penyusutan senilai 750 juta, akumulasi amortisasi senilai 50 juta, utang usaha senilai 1.200.000.000 juta, utang obligasi senilai 1.500.000.000 juta, saham biasa senilai 3 miliar, saham saldo laba senilai 1.500.000.000, penjualan senilai 4.800.000 juta, bagian laba atas PT Andalas 155 juta, total akun yang dikredit 12.955 juta. Kemudian akun yang didebit pada PT Andalas yaitu kas dan setara kas senilai 600 juta, piutang usaha 375 juta, persediaan 400 juta, tanah 500 juta, bangunan dan peralatan 400 juta. Bagian laba
beban pokok penjualan 550 juta, beban operasi 100 juta, beban penyusutan 25 juta, dividen 50 juta. Total dari akun yang di debit 3 miliar. Kemudian akun yang dikredit pada PT Andalas yaitu akumulasi penyusutan 125 juta, utang usaha 300 juta, utang obligasi 500 juta, saham biasa 800 juta, saldo laba 400 juta, penjualan 875 juta. Total akun yang dikredit yaitu 3 miliar. Selanjutnya, selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba neto atau laba bersih sebesar 200 juta yang dapat dihitung dari menjumlahkan seluruh pendapatan dikurangi seluruh beban yang dilaporkan. Atas neto yang dilaporkan ini, PT Nusantara sebagai pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode ekuitas sebagai berikut. Tanggal 31 Desember 2020, dengan jurnal investasi pada PT Andalas 200 juta di debit, bagian laba atas PT Andalas dikredit 200 juta untuk mencatat bagian laba dari PT Andalas dengan perhitungan 200 juta dikali 100%. Untuk mengakui penghapusan diferensial yang terjadi selama periode berjalan, maka PT Nusantara akan mencatat jurnal sebagai berikut. Bagian laba atas PT Andalas di debit 50 juta, investasi pada PT Andalas dikredit 50 juta untuk menyesuaikan diferensial terkait persediaan terjual dengan perhitungan 50 juta dikali 100%. Kemudian investasi pada PT Andalas di debit 5 juta, bagian laba atas PT Andalas dikredit 5 juta untuk menyesuaikan diferensial PT Andalas 5 juta dikali 100%. Diferensial sebesar 60 juta akan dialokasikan kepada sisa masa manfaat aset yakni 12 tahun. Maka setiap tahunnya diferensial akan diamortisasi sebesar 5 juta diperoleh dari 60 juta dikali 12. Jurnal eliminasi yang perlu dibuat adalah jurnal yang digunakan untuk menghapus kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas, ekuitas atau aset neto PT Andalas pada awal periode konsolidasi, serta bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali. Berikut adalah perhitungan nilai aset neto PT Andalas dan bagian PT Nusantara serta kepentingan non-pengendali atas aset tersebut. Perhitungan jurnal eliminasi. Saldo awal dari total investasi 1.200 juta diperoleh dari saham biasa 800 juta ditambah saldo laba 400 juta. Laba neto dari total investasi 200 juta diperoleh dari saldo laba 200 juta. Dividen dari total investasi minus 50 juta diperoleh dari saldo laba minus 50 juta, sehingga saldo akhir total investasi 1.350 juta, saham biasa 800 juta, saldo laba 550 juta. Jurnal eliminasinya adalah sebagai berikut. Saham biasa di debit 800 juta, saldo laba di debit 400 juta, bagian laba atas PT Andalas di debit 200 juta. Dividen diumumkan 50 juta di kredit dan investasi pada PT Andalas 1.350 juta di kredit. Kemudian skedul perhitungan saldo diferensial selama tahun 2020. Saldo awal 300 juta diperoleh dari persediaan 50 juta ditambah tanah 210 juta ditambah bangunan dan peralatan minus 60 juta ditambah goodwill 100 juta sehingga totalnya 300 juta. Amortisasi senilai minus 45 juta diperoleh dari persediaan minus 50 juta ditambah akumulasi penyusutan 50 juta sehingga totalnya minus 45 juta. Saldo akhir dari total yaitu 255 juta, persediaan tanah 210 juta, bangunan dan peralatan minus 60 juta, akumulasi penyusutan 5 juta, goodwill 100 juta. Jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk mengalokasikan dan mengamortisasi diferensial adalah sebagai berikut. Beban pokok penjualan 50 juta di debit, beban penyusutan 5 juta di kredit, bagian laba atas PT Andalas 45 juta di kredit. Dengan untuk mengetahui mengamortisasi diferensial. Kemudian tanah di debit 210 juta, akumulasi penyusutan di debit 5 juta, goodwill 100 juta di debit, penggunaan dan peralatan 60 juta di kredit, investasi pada PT Andalas di kredit 255 juta untuk mengalokasikan diferensial. Kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak. Neraca saldo diperoleh dari pemindahan neraca saldo per 31 Desember 2020. Yang pertama, laporan laba rugi, terdiri dari penjualan yang dikonsolidasikan menjadi 5.675 juta.
Beban pokok penjualan dalam jurnal eliminasi di debit 50 juta, kemudian dikonsolidasikan 3.600.000.000. Beban operasi dikonsolidasikan 1 miliar. Beban penyusutan dalam jurnal eliminasi dikredit 5 juta, kemudian dikonsolidasikan 270 juta. Beban amortisasi dikonsolidasikan 50 juta. Bagian laba atas PT Andalas dalam jurnal eliminasi di debit 200 juta, dikredit 45 juta. Sehingga laba neto konsolidasian dalam jurnal eliminasi di debit 250 juta, dikredit 50 juta, dikonsolidasikan 755 juta. Kemudian perubahan saldo laba. Saldo laba awal, saldo laba dalam jurnal eliminasi dikredit 400 juta, dikonsolidasikan 1.500.000.000. Laba neto dalam jurnal eliminasi di debit 250 juta, dikredit 50 juta, dikonsolidasikan 755 juta. Dividen diumumkan dalam jurnal eliminasi dikredit 50 juta, dikonsolidasikan 300 juta. Saldo akhir, saldo laba dalam jurnal eliminasi di debit 650 juta, dikredit 100 juta, dikonsolidasikan 1.955.000.000. Kemudian laporan posisi keuangan. Kas dan setara kas dikonsolidasikan menjadi 1.100 juta. Piutang usaha dikonsolidasikan 1.175 juta. Persediaan dikonsolidasikan 1.050 juta. Tanah dalam jurnal eliminasi di debit 210 juta, dikonsolidasikan 2.210 juta. Bangunan dan peralatan dalam jurnal eliminasi dikredit 60 juta, dikonsolidasikan 3.340 juta. Akumulasi penyusutan dalam jurnal eliminasi di debit 5 juta, dikonsolidasikan 870 juta. Merek dagang dikonsolidasikan 400 juta, akumulasi amortisasi dikonsolidasikan 50 juta. Investasi pada PT Andalas dalam jurnal eliminasi dikredit 1.350 juta dan 255 juta. Goodwill dalam jurnal eliminasi di debit 100 juta, dikonsolidasikan 100 juta. Sehingga total aset dalam jurnal eliminasi di debit 315 juta, dikredit 1.655 juta, dikonsolidasikan 8.455 juta. Utang usaha dikonsolidasikan 1.500 juta. Utang obligasi dikonsolidasikan 2 miliar. Saham biasa dikonsolidasikan dalam jurnal eliminasi di debit 800 juta dan dikonsolidasikan 3 miliar. Saldo laba dalam jurnal eliminasi di debit 650 juta, dikredit 100 juta, dikonsolidasikan 1.955 juta. Sehingga total liabilitas dan ekuitas dalam jurnal eliminasi di debit 1.450 juta, dikredit 100 juta, dikonsolidasikan 8.455 juta. Selanjutnya laba neto dan saldo laba konsolidasian. Laba neto konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah 755 juta, sedangkan saldo laba konsolidasian tanggal 31 Desember 2020 adalah 1.955 juta. Adapun perhitungan laba neto konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak sebagai berikut. Laba neto terpisah PT Nusantara 600 juta ditambah laba neto PT Andalas 200 juta, kemudian dikurangi amortisasi diferensial terkait persediaan terjual 2020 50 juta, kemudian ditambah amortisasi diferensial terkait dengan bangunan dan peralatan 2020 5 juta, sehingga laba neto konsolidasian 2020 adalah 755 juta. Sedangkan perhitungan saldo laba konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak 31 Desember 2020 adalah saldo laba PT Nusantara 1 Januari 2020 1.500.000 juta ditambah laba neto terpisah PT Nusantara 600 juta ditambah laba neto PT Andalas 200 juta, kemudian dikurangi amortisasi diferensial terkait persediaan terjual 2020 50 juta,
Kemudian ditambah amortisasi dan finansial terkait dengan bangunan dan peralatan di 2020 5 juta. Kemudian dikurangi dividen diumumkan oleh PT Nusantara di 2020 300 juta, sehingga laba neto konsolidasi 2020 1 miliar 955 juta. Laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak. PT Nusantara dan entitas anak, laporan fungsi keuangan konsolidasian per 31 Desember 2020 terdiri dari aset sendiri terdiri dari kas dan setara kas senilai 1 miliar 100 juta, piutang usaha senilai 1 miliar 175 juta, persediaan senilai 1 miliar 50 juta, tanah senilai 2 miliar 210 juta, bangunan dan peralatan senilai 3 miliar 340 juta, akumulasi penyusutan minus 870 juta sehingga menjadi 2 miliar 470 juta diperoleh dari 3 miliar 340 juta dikurangi 870 juta. Kemudian merek dagang 400 juta, akumulasi amortisasi minus 50 juta sehingga 400 dikurangi 50 juta menghasilkan 350 juta. Goodwill 100 juta sehingga total aset menjadi 8 miliar 455 juta. Kemudian liabilitas terdiri dari utang usaha senilai 1 miliar 500 juta, utang obligasi 2 miliar, dan ekuitas terdiri dari saham biasa senilai 3 miliar, saldo laba 1 miliar 955 juta, sehingga total liabilitas dan ekuitas 8 miliar 455 juta. 3. Konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Pada periode setelah terjadinya akuisisi, beberapa hal harus diperhatikan ketika menyiapkan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas anak yang diakuisisi tidak pada nilai tercatatnya. Karena pada pengakuisisian yang tidak dilakukan pada nilai tercatat, menimbulkan diferensial yang perlu dialokasikan terhadap aset diperoleh atau liabilitas diambil alih, atau bahkan goodwill, maka entitas induk perlu memastikan bahwa diferensial tersebut telah diukur secara tepat. Sebagai ilustrasi, kita akan menunjukkan proses penyiapan laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak, menunjukkan neraca saldo milik PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2021 atau 2 tahun setelah terjadinya akuisisi. Neraca saldo per 31 Desember 2021, kas dan setara kas, PT Nusantara debit sebesar 1 miliar 145 juta, PT Andalas debit sebesar 700 juta. Piutang usaha PT Nusantara debit 1 miliar, PT Andalas debit 500 juta. Persediaan PT Nusantara debit 550 juta, PT Andalas debit 350 juta. Tanah PT Nusantara debit 1 miliar 500 juta, PT Andalas debit sebesar 500 juta. Bangunan dan peralatan PT Nusantara debit sebesar 3 miliar, PT Andalas debit sebesar 400 juta. Merek dagang PT Nusantara debit sebesar 400 juta. Investasi pada PT Andalas, PT Nusantara debit sebesar 1 miliar 735 juta. Akumulasi penyusutan PT Nusantara kredit sebesar 1 miliar, PT Andalas kredit sebesar 150 juta. Akumulasi amortisasi PT Nusantara kredit sebesar 100 juta. Kredit utang usaha PT Nusantara kredit sebesar 1 miliar 160 juta. PT Andalas kredit sebesar 300 juta. Utang obligasi PT Nusantara kredit sebesar 1 miliar 500 juta. PT Andalas kredit sebesar 500 juta. Saham biasa PT Nusantara kredit sebesar 3 miliar. PT Andalas kredit sebesar 800 juta. Saldo laba PT Nusantara kredit sebesar 2 miliar, PT Andalas kredit sebesar 550 juta. Penjualan PT Nusantara kredit sebesar 6 miliar, PT Andalas kredit sebesar 1 miliar. Bagian laba atas PT Andalas, PT Nusantara kredit sebesar 230 juta. Beban pokok penjualan PT Nusantara debit sebesar 3 miliar 900 juta. PT Andalas debit sebesar 600 juta. Beban operasi
PT Nusantara debit sebesar 1.050 juta, PT Andalas debit sebesar 125 juta. Beban penyusutan PT Nusantara debit sebesar 250 juta, PT Andalas debit sebesar 25 juta. Beban amortisasi PT Nusantara debit sebesar 50 juta, dividen PT Nusantara debit sebesar 400 juta, PT Andalas debit sebesar 100 juta. Total PT Nusantara di bagian debit sebesar 14.980 juta, kredit sebesar 14.980 juta. Untuk PT Andalas bagian debit sebesar 3.300 juta, kredit sebesar 3.300 juta. PT Nusantara melaporkan laba neto sebesar 1 miliar serta membagikan dividen sebesar 400 juta. Sedangkan PT Andalas melaporkan laba neto sebesar 250 juta dan membagikan dividen sebesar 100 juta. Selain itu, diketahui informasi bahwa PT Nusantara telah melakukan uji penurunan nilai terhadap goodwill dan diperoleh hasil bahwa nilai goodwill harus diturunkan sebesar 25 juta. Mengakui amortisasi atas diferensial terkait bangunan dan peralatan serta mengakui penurunan nilai yang terjadi pada goodwill. Jurnalnya, investasi pada PT Andalas di sebelah debit sebesar 5 juta, bagian laba atas PT Andalas kredit 5 juta. Untuk mencatat amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan, 5 juta dikali 100%. Bagian laba atas PT Andalas debit sebesar 25 juta, pada investasi pada PT Andalas kredit sebesar 25 juta. Untuk mencatat penurunan nilai goodwill sebesar 25 juta dikali 100%. Perhitungan kepemilikan atas PT Andalas per 31 Desember 2021. Saldo awal total investasi sebesar 1.350 juta didapat dari saham biasa 800 juta ditambah saldo laba 550 juta. Laba neto didapat dari saldo laba 250 juta. Jadi total investasi sebesar 250 juta. Dividen total investasi sebesar 100 juta didapat dari saldo laba 100 juta. Saldo akhir 1 miliar 500 juta didapat dari 1 miliar 350 juta ditambah 250 juta dikurangi 100 juta. Saham biasa 800 juta saham biasa. Saldo laba sebesar 700 juta didapat dari 550 juta ditambah 250 juta dikurangi 100 juta. Jurnal eliminasi yang dibuat oleh PT Nusantara sebagai perusahaan induk adalah saham biasa di debit 800 juta, saldo laba di debit 550 juta. Bagian laba atas PT Andalas debit sebesar 250 juta, dividen diumumkan, dikredit sebesar 100 juta, investasi pada PT Andalas kredit sebesar 1 miliar 500 juta. Skedul perhitungan saldo diferensial selama 2020. Saldo awal total 255 juta didapat dari tanah 210 juta dikurangi bangunan dan peralatan sebesar 60 juta ditambah akumulasi penyusutan sebesar 5 juta ditambah goodwill sebesar 100 juta.
Amortisasi total sebesar 20 juta didapat dari akumulasi penyusutan 5 juta dikurangi goodwill sebesar 25 juta. Saldo akhir total sebesar 235 juta didapat dari 255 juta dikurangi 20 juta. Tanah sebesar 210 juta, bangunan dan peralatan sebesar 60 juta, akumulasi penyusutan sebesar 10 juta didapat dari 5 juta tambah 5 juta, goodwill sebesar 75 juta didapat dari saldo awal 100 juta dikurangi amortisasi 25 juta. Jurnal eliminasi yang dibuat untuk mengalokasikan dan mengamortisasi diferensial adalah sebagai berikut. Rugi penurunan nilai goodwill di debit 25 juta, beban penyusutan di kredit 5 juta, bagian laba atas PT Andalas di kredit sebesar 20 juta. Untuk mengamortisasi diferensial, tanah di debit sebesar 210 juta, akumulasi penyusutan debit sebesar 10 juta, goodwill sebesar di debit sebesar 75 juta. Bangunan dan peralatan di kredit sebesar 60 juta, investasi pada PT Andalas di kredit sebesar 235 juta. Untuk mengalokasikan diferensial, kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021. Laporan laba rugi penjualan neraca saldo untuk PT Nusantara sebesar 6 miliar, PT Andalas sebesar 1 miliar, konsolidasian sebesar 7 miliar. Beban pokok penjualan neraca saldo PT Nusantara sebesar 3 miliar 900 juta, PT Andalas sebesar 600 juta, konsolidasian sebesar 4 miliar 500 juta. Beban operasi neraca saldo PT Nusantara sebesar 1 miliar 50 juta, PT Andalas sebesar 125 juta. Konsolidasian sebesar 1 miliar 175 juta. Beban penyusutan neraca saldo PT Nusantara sebesar 250 juta, PT Andalas sebesar 25 juta. Konsolidasian sebesar 207. Jurnal eliminasi kredit sebesar 5 juta. Konsolidasian sebesar 270 juta. Beban amortisasi neraca saldo PT Nusantara sebesar 50 juta. Konsolidasian sebesar 50 juta. Bagian laba atas PT Andalas neraca saldo PT Nusantara sebesar 230 juta. Jurnal eliminasi bagian debit sebesar 250 juta, di bagian kredit sebesar 20 juta. Rugi penurunan nilai goodwill, jurnal eliminasi debit sebesar 25 juta, konsolidasian sebesar 25 juta. Laba neto konsolidasian neraca saldo PT Nusantara sebesar 980 juta, PT Andalas sebesar 250 juta. Jurnal eliminasi bagian debit sebesar 275 juta, kredit sebesar 25 juta. Untuk kolom konsolidasian sebesar 980 juta. Laporan perubahan saldo laba. Saldo awal saldo laba neraca saldo PT Nusantara sebesar 2 miliar, PT Andalas sebesar 550 juta. Jurnal eliminasi bagian debit sebesar 550 juta didapat dari neraca saldo PT Andalas, dan untuk kolom konsolidasian sebesar 2 miliar didapat dari neraca saldo PT Nusantara. Laba neto dari atas sebesar PT Nusantara 980 juta, PT Andalas sebesar 250 juta, jurnal eliminasi di bagian debit sebesar 275 juta,
jurnal eliminasi bagian kredit sebesar 25 juta, untuk kolom konsolidasian sebesar 980 juta. Dikurangi dividen diumumkan sebesar 400 juta untuk PT Nusantara, PT Andalas sebesar 100 juta, jurnal eliminasi bagian kredit sebesar 100 juta didapat dari neraca saldo PT Andalas, dan untuk kolom konsolidasian sebesar 400 juta didapat dari neraca saldo dividen diumumkan PT Nusantara. Saldo akhir saldo laba sebesar 2 miliar 580 juta untuk PT Nusantara, PT Andalas sebesar 700 juta, jurnal eliminasi bagian debit sebesar 825 juta, di bagian kredit sebesar 125 juta. Untuk kolom konsolidasian sebesar 2 miliar 580 juta. Laporan posisi keuangan, kas dan setara kas, PT Nusantara sebesar 1 miliar 145 juta, PT Andalas sebesar 700 juta, konsolidasian sebesar 1 miliar 845 juta. Piutang usaha, PT Nusantara 800 juta, PT Andalas 375 juta, kolom konsolidasian sebesar 1 miliar 500 juta. Persediaan 550 juta untuk PT Nusantara, 350 juta PT Andalas, dan untuk kolom konsolidasian sebesar 900 juta. Tanah PT Nusantara sebesar 1 miliar 500 juta, PT Andalas sebesar 500 juta, di jurnal eliminasi kolom debit sebesar 210 juta. Konsolidasian sebesar 2 miliar 210 juta. Bangunan dan peralatan, PT Nusantara sebesar 3 miliar, PT Andalas sebesar 400 juta, di jurnal eliminasi bagian kredit sebesar 60 juta, konsolidasian sebesar 3 miliar 340 juta. Akumulasi penyusutan, PT Nusantara sebesar 1 miliar, PT Andalas sebesar 150 juta, jurnal eliminasi bagian debit sebesar 10 juta, kolom konsolidasian sebesar 1 miliar 104. Selanjutnya yang D, akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, tidak ada nilai tercatat atas kepemilikan. Sebagai hal yang perlu diperhatikan adalah keberadaan kepentingan pengendali. Karena keberadaan kepentingan pengendali, PSAK 65 mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan pengendali pada entitas dalam laporan posisi keuangan. Konsolidasian hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada pengguna laporan keuangan seberapa besar bagian dari aset neto yang dimiliki entitas anak yang tidak dikuasai oleh entitas induk. Dalam hal ini, nilai yang didistribusikan kepada kepentingan pengendali termasuk bagian laba rugi dan setiap komponen yang diakui sebagai bagian hasil komprehensif lain. Selanjutnya yaitu yang E, ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Untuk ilustrasi pengonsolidasian laporan keuangan atas kepemilikan sebagian kembali menggunakan kasus PT Nusantara yang mengakuisisi PT Andalas dengan sedikit modifikasi. PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas seharga 1 miliar 125 juta. Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui pula bahwa nilai wajar dari kepentingan pengendali sebesar 375 juta. Sedangkan nilai wajar seluruh aset dan liabilitas PT Andalas adalah 1 miliar 400 juta. Nilai buku dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah 1 miliar 200 juta. Sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar 300 juta, yang dialokasikan pada goodwill sebesar 100 juta dan aset teridentifikasi lain sebesar 200 juta. Sebagai gambaran transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas ditunjukkan
sebagai berikut ini. Nilai wajar imbalan yang diberikan PT Nusantara ditambah nilai wajar kepentingan dan pengendalian, yakni 1.500.000.000. Nilai buku agregat neto PT Andalas. Saham biasa senilai 800 juta, saldo laba senilai 400 juta, dan totalnya yaitu 1.200.000.000. Total diferensial yaitu 1.500.000.000 dikurangi 1.200.000.000, yakni 300 juta rupiah. Selanjutnya, PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas ini sebagai berikut, yaitu pada tanggal 1 Januari 2020 dengan jurnal investasi pada PT Andalas debit senilai 1.125.000.000 dan kas dikredit senilai 1.125.000.000. Berikut adalah perhitungan nilai aset neto PT Andalas dan bagian PT Nusantara serta kepentingan dan pengendali atas aset neto tersebut. Perhitungan jurnal eliminasi. Saldo awal PT Nusantara sebesar 900 juta ditambah pengendalian dan pengendalian sebesar 300 juta sama dengan saham biasa 800 juta ditambah saldo laba 400 juta. Jurnal eliminasinya adalah sebagai berikut. Saham biasa didebit senilai 800 juta, saldo laba didebit senilai 400 juta, dan investasi pada PT Andalas dikredit senilai 900 juta, kepentingan dan pengendali sebesar 300 juta dikredit. Pada kepemilikan sebagian ini, jurnal eliminasi muncul suatu akun baru, yakni kepentingan dan pengendali yang mencerminkan hak pemegang saham non-pengendali atas aset neto yang dimiliki entitas anak. Jurnal pengalokasian diferensial ini mendistribusikan diferensial yang muncul dari transaksi akuisisi. Persediaan mengalami kenaikan nilai wajar dari nilai tercatat sebesar 50 juta. Tanah mengalami kenaikan nilai wajar sebesar 210 juta. Sedangkan bangunan dan peralatan mengalami penurunan nilai sebesar 60 juta. Selain itu, atas transaksi kombinasi bisnis PT Nusantara dan PT Andalas diakui munculnya goodwill senilai 100 juta dari selisih antara imbalan yang diserahkan PT Nusantara atas nilai wajar aset neto PT Andalas. Berikut adalah alokasi diferensial pada saat akuisisi. Saldo awal PT Nusantara senilai 225 juta, ditambah kepentingan dan pengendali senilai 75 juta, sama dengan persediaan senilai 50 juta, ditambah tanah senilai 210 juta, ditambah bangunan dan peralatan senilai 60 juta, ditambah goodwill senilai 100 juta. Jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk mengalokasikan diferensial adalah sebagai berikut. Persediaan didebit senilai 50 juta, tanah didebit senilai 210 juta, goodwill senilai 100 juta didebit, bangunan dan peralatan dikredit senilai 60 juta, investasi pada PT Andalas senilai 225 juta, kepentingan dan pengendali senilai 75 juta. Selanjutnya, laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak sesaat setelah transaksi akuisisi dapat dilihat pada gambar berikut. Laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak atau kepemilikan sebagian. PT Nusantara dan entitas anak laporan posisi keuangan konsolidasian per 1 Januari 2020. Aset tidak ada, kas dan setara kas senilai 1.075 juta, piutang usaha senilai 850 juta, persediaan senilai 800 juta, tanah senilai 2.110 juta, bangunan dan peralatan senilai 3.340 juta, akumulasi penyusutan 600 juta rupiah. Bangunan dan peralatan akumulasi dan penyusutan dikurangkan menjadi 2.740.000. Merek dagang senilai 400 juta, goodwill senilai 100 juta, total aset yakni 8.175 juta. Selanjutnya liabilitas, utang usaha
sebesar 1.300.000.000, utang obligasi senilai 2 miliar, ekuitas saham biasa senilai 3 miliar, saldo laba senilai 1.500.000.000, kepentingan non-pengendalian senilai 350 juta, total liabilitas dan ekuitas yakni 8.175 juta. Berikutnya konsolidasian pada periode akuisisi. PT Nusantara mengumumkan dan memberikan dividen sebesar 300 juta, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. PT Nusantara sebagai perusahaan yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari anak perusahaan sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2020 dengan jurnal kas didebat senilai 37.500.000, investasi pada PT Andalas senilai 37.500.000 dikredit. Selanjutnya, neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2020. Yang pertama, PT Nusantara dengan akun kas dan setara kas didebet senilai 862.500.000, piutang usaha senilai 800 juta debet, persediaan senilai 650 juta didebet, tanah senilai 1.500.000.000 didebet, bangunan dan peralatan senilai 3 miliar didebet. Merek dagang senilai 400 juta didebet, investasi pada PT Andalas senilai 1.233.750.000 didebet, akumulasi penyusutan senilai 750 juta dikredit, akumulasi amortisasi senilai 50 juta dikredit, utang usaha senilai 1.200.000.000 dikredit, utang obligasi senilai 1.500.000.000 dikredit, saham biasa senilai 3 miliar dikredit, saldo laba senilai 1.500.000.000 dikredit, penjualan senilai 4.800.000.000 dikredit, bagian laba dan PT Andalas senilai 116.250.000 dikredit, beban pokok penjualan senilai 3 miliar didebet, beban operasi senilai 900 juta didebet, beban penyusutan senilai 250 juta didebet, beban amortisasi senilai 50 juta didebet, dividen diumumkan senilai 300 juta. Total didebet ada 12.916.250.000 dan dikredit total 12.916.250.000. Berikutnya PT Andalas dengan akun kas dan setara kas didebet senilai 600 juta, piutang usaha didebet senilai 375 juta, persediaan senilai 400 juta didebet, tanah senilai 500 juta didebet, bangunan dan peralatan senilai 400 juta didebet. Akumulasi penyusutan senilai 125 juta dikredit, utang usaha senilai 300 juta dikredit, utang obligasi senilai 500 juta dikredit, saham biasa senilai 800 juta dikredit, saldo laba senilai 400 juta dikredit, penjualan senilai 875 juta dikredit, beban pokok penjualan senilai 550 juta didebet, beban operasi senilai 100 juta didebet, beban penyusutan senilai 25 juta didebet, dividen diumumkan senilai 50 juta. Maka total debit dari PT Andalas yaitu 3 miliar dan total kredit PT Andalas 3 miliar. Selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar 200 juta yang dapat dihitung dari penjumlahkan seluruh pendapatan lalu dikurangi seluruh beban yang dilaporkan.
Atas laba neto yang dilaporkan ini, PT Nusantara sebagai pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode ekuitas sebagai berikut. Tanggal 31 Desember 2020 mencatat jurnal untuk pengakuan bagian laba dari PT Andalas, yaitu investasi pada PT Andalas didebit sebesar 150 juta dan bagian laba atas PT Andalas dikredit sebesar 150 juta. Kemudian mencatat jurnal untuk menyesuaikan diferensial terkait persediaan terjual, yaitu bagian laba atas PT Andalas didebit sebesar 37.500 dan investasi pada PT Andalas dikredit sebesar 37.500. Kemudian mencatat jurnal untuk menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan, yaitu investasi pada PT Andalas didebit sebesar 3.750.000 dan bagian laba atas PT Andalas dikredit sebesar 3.750.000. Bagian dari diferensial harus dihapuskan dengan mengurangi saldo investasi dan penghasilan yang diterima dari PT Andalas. Sementara itu, jurnal selanjutnya digunakan untuk menyesuaikan diferensial terkait nilai wajar bangunan dan peralatan yang lebih rendah dibandingkan nilai bukunya. Diferensial sebesar 60 juta akan dialokasikan kepada sisa masa manfaat aset yakni 12 tahun. Maka setiap tahunnya diferensial akan diamortisasi sebesar 5 juta. Kemudian perhitungan jurnal eliminasi. Saldo laba pada PT Nusantara 75% sebesar 900 juta. Tambah kepentingan non pengendali 25% sebesar 300 juta yang diperoleh dari saham biasa sebesar 800 juta ditambah saldo laba sebesar 400 juta. Kemudian laba neto pada PT Nusantara 75% sebesar 150 juta, kepentingan pengendali 25% sebesar 50 juta yang diperoleh dari saldo laba sebesar 200 juta. Kemudian dividen pada PT Nusantara 75% sebesar 37.500, kepentingan non pengendali 25% sebesar 12.500 yang diperoleh dari saldo laba sebesar 50 juta. Sehingga saldo akhir pada PT Nusantara 1.012.500, kepentingan non pengendali sebesar 337.500 yang diperoleh dari saham biasa sebesar 800 juta ditambah saldo laba sebesar 800 juta. Kemudian jurnal eliminasi dasar yang harus dibuat untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi di PT Andalas, yaitu saham biasa didebit sebesar 800 juta, saldo laba didebit sebesar 400 juta, bagian laba atas PT Andalas didebit sebesar 150 juta, bagian laba kepentingan pengendali didebit sebesar 50 juta, dan dividen diumumkan dikredit sebesar 50 juta, investasi pada PT Andalas dikredit sebesar 1.012.500, dan kepentingan pengendali dikredit sebesar 337.500. Selanjutnya yaitu jurnal eliminasi berikutnya untuk mencatat amortisasi dan pengalokasian sisa diferensial. Berikut merupakan schedule perhitungan saldo diferensial selama tahun 2020. Saldo awal pada PT Nusantara 75% sebesar 225 juta. Kepentingan pengendali 25% sebesar 75 juta yang diperoleh dari persediaan 50 juta, tambah tanah sebesar 210 juta, bangunan dan peralatan 60 juta, akumulasi penyusutannya 0, dan goodwill 100 juta. Kemudian amortisasi pada PT Nusantara sebesar 33.750, kepentingan pengendali 11 juta 250.000 yang diperoleh dari persediaan 50 juta ditambah dengan akumulasi penyusutan sebesar 5 juta. Sehingga saldo akhir pada PT Nusantara 75% sebesar 191.250.000 dan kepentingan pengendali 25% sebesar 63.750.000 yang diperoleh dari tanah sebesar 210 juta dikurangi bangunan dan peralatan sebesar 60 juta ditambah akumulasi penyusutan sebesar 5 juta dan ditambah dari goodwill sebesar 100 juta. Sehingga jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk mengalokasikan diferensial yaitu beban pokok penjualan didebit sebesar 500 juta, beban penyusutan dikredit sebesar 5 juta, bagian laba atas PT Andalas dikredit
sebesar 33.750.000 dan bagian laba kepentingan non kendali dikredit sebesar 11.250.000. Kemudian jurnal eliminasi yang dibuat untuk mengalokasikan sisa diferensial yaitu tanah di debit sebesar 210 juta, akumulasi penyusutan di debit sebesar 5 juta, goodwill di debit sebesar 100 juta, dan bangunan dan peralatan dikredit sebesar 60 juta, investasi pada PT Andalas dikredit sebesar 191.250.000, dan kepentingan pengendali dikredit sebesar 63.750.000. Kemudian menyusun kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak. Berikut merupakan kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2021. Selanjutnya, laba neto dan saldo laba konsolidasian. Laba neto konsolidasian PT Nusantara dan anak perusahaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah 775 juta. Sedangkan saldo laba konsolidasian per tanggal 31 Desember 2020 adalah 1.916.250.000. Adapun perhitungan laba neto konsolidasian untuk PT Nusantara dan anak perusahaan yaitu laba neto konsolidasian tahun 2020. Laba neto terpisah PT Nusantara sebesar 600 juta. Ditambah laba neto PT Andalas sebesar 200 juta dikurangi amortisasi diferensial terkait persediaan terjual sebesar 50 juta ditambah amortisasi diferensial terkait dengan bangunan dan peralatan di tahun 2020 sebesar 5 juta. Sehingga laba neto konsolidasian diperoleh sebesar 755 juta. Kemudian bagian induk atas laba neto tahun 2020. Laba neto konsolidasian tahun 2020 sebesar 755 juta dikurangi bagian laba kepentingan pengendali sebesar 38.750.000 sehingga bagian induk atas laba neto diperoleh sebesar 716.250.000. Sedangkan perhitungan saldo laba konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2020 yaitu saldo laba konsolidasian 31 Desember 2020, saldo laba PT Nusantara 1 Januari 2020 sebesar 1.500.000 juta. Bagian induk atas laba neto 2020 sebesar 716.250.000 dikurangi dividen diumumkan oleh PT Nusantara tahun 2020 sebesar 300 juta. Sehingga saldo laba konsolidasian tanggal 31 Desember 2020 sebesar 1.916.250.000. Berikut merupakan laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2020. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.